Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan pada video kali ini gue ingin ngebahas salah satu keributan atau bisa disebut fenomena yang terjadi di dunia roda 2 seminggu ini. Bukan seminggu ini sih, tepatnya kasus yang mau gue bahas ini kejadiannya kayaknya kalau misalkan video ini naik kira-kira udah seminggu kejadian lah ya. Dan kalau misalkan gue simak dari kasus ini ya, kayaknya gue merasa kata-kata Gus Ali itu bener banget sih soal dunia motor di 2021. Kayaknya dunia motor di 2021 itu semakin apa ya, dibilang semakin tidak baik-baik saja, iya juga. Nah, tanpa berbasa-basi babi bu lagi, kita lihat aja langsung yang jadi penyebab atau topik yang akan gue bahas di video ini. Sebagai pengusaha, kita tidak selalu memikirkan cuan untuk kita sendiri. Nah, saya sebagai bikers memikirkan, waduh bagaimana teman-teman yang memiliki motor tua seperti ini, buang aja, bisa mengganti motor baru. Yang memiliki motor tua seperti ini, buang aja. Ya, jadi itu adalah yang mau gue bahas kali ini, yaitu video promosi si Bro Ron Alcinaga, owner dari duniamotor.com. Ketika dia ngelakuin promosi sana, dia ngelakuin penendangan pada salah satu merek motor yang dia punya. Dan setelah video itu naik, ada beberapa komunitas atau kalangan bikers yang butthurt, sakit pantat, atau bisa dibilang sakit hati dengan perlakuan Bro Ron terhadap penendangan itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita bahas dulu kira-kira permasalahan kayak gini itu dipandang di dalam hukum itu kayak gimana. Sebelumnya gue kasih tau ke kalian, gue bukan orang hukum, jadi gue memandang masalah ini sebagai seorang awam yang memiliki apa ya, memiliki kekuatan untuk melakukan googling kira-kira permasalahan kayak gini bisa masuk ke pasal mana. Dan ini kan jatuhnya Bro Ron Alcinaga itu ngelakuin perusahaan ke barang sendiri ya, karena rankingnya itu milik sendiri. Nah, untuk pasal perusahaan barang itu ada, yang gue temukan itu ada dua di kitab KUHP, yaitu pasal 200 kitab KUHP dan pasal 406 kitab KUHP. Nah, untuk yang pasal 406 dari KUHP itu merupakan pasal pengusahaan barang juga, di mana di situ seorang akan menjadi tersangka dari pasal tersebut. Seorang akan menjadi tersangka dari pasal tersebut apabila ia melakukan perusahaan barang yang dimana barang tersebut merupakan milik sebagian atau sepenuhnya milik orang lain. Nah, kira-kira gitu. Nanti detailnya akan detail isi pasal nanti akan gue jabarkan juga di video. Nah, setelah kita tahu isi pasalnya, sekarang kita berangkat ke kasus Bro Ron. Nah, di kasus Bro Ron ini kebetulan motor yang dia rusak adalah motor dia sendiri, motor yang dia beli pakai uangnya sendiri, dimana berarti jadi hak milik dia. Dan gue rasa nggak ada pasal yang mengatur ya sampai saat ini di Indonesia untuk perusahaan barang pribadi. Dan juga sebenarnya nggak ada berdampak kemana-mana perusahaannya, karena itu barang milik sendiri kan, barang milik pribadi, dan nggak menimbulkan celaka bagi orang lain. Karena kalau barangnya rusak pun kan Bro Ron yang akan ganti sendiri, Bro Ron yang akan servis sendiri, dia juga kan yang susah sendiri kalau misalkan barangnya rusak karena ditendang oleh dia sendiri juga. Kalau misalkan pasal pencemaran nama baik, gue rasa nggak bisa menjerat, karena kalau kalian lihat di videonya, Bro Ron bahkan tidak menyebut gitu kan, menyebut pihak manapun, nggak menyebut komunitas, nggak menyebut nama orang. Jadi nggak bisa dibilang pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu kan penjelasan dari sisi pasal ya, dari sisi pasal, dan kita coba teliti lah dari videonya. Nah, sementara kalau kalian lihat di Facebooknya atau di Instagramnya Om Ron, Opung Ron Alcinaga, kalian bisa cek, nanti ada linknya di deskripsi video. Itu isi komentarnya ngeri-ngeri banget loh. Sampai ada banyak dari kalangan komunitas motor ini tentang tersebut nggak terima karena merasa komunitasnya dilecehkan, karena merasa motor kesayangan mereka dilecehkan. Nah, dan juga komentarnya ngeri-ngeri banget sampai ada yang mengancam personal secara langsung. Oke, ini lampu merah, kita tunggu lampu merah kelar ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan gua dari video ini dan maksud video ini adalah sebenarnya atas dasar apa kalian para biker atau dari beberapa biker tersebut ada yang tersinggung, karena kan
Om Ronald Sinaga sendiri pun tidak menyinggung kalian secara langsung kan, kecuali ketika dibuat video itu yang dipakai adalah motor anak komunitas, ada logo komunitasnya dan disebut pula komunitasnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, bisa masuk ke UU ITE juga karena itu disiarkan di media digital. Atau misalkan Burono membuat video promosinya itu dia datang ke kopdar salah satu salah satu komunitas biker, kemudian motor dari komunitas tersebut ditendang. Nah, itu of course akan menjadi masalah karena barang yang dirusak bukan barang milik Om Ron sendiri. Nah, sekarang kan kasusnya setelah kita lihat itu kan motor juga motor milik Om Ronald Sinaga sendiri kan. Jadi sebenarnya duduk permasalahan di mana kalau misalkan ada beberapa biker yang tersinggung, apalagi sampai mengancam ke personal. Karena kalau kalian misalkan, kalau kita lihat secara awam ya, dari video Om Ronald Sinaga itu nggak bisa dijerat pasal apa-apa kan. Nah, sedangkan kalau bagi kalian yang komentar di kolom komentar media sosialnya Om Ronald Sinaga dan bersifat ada mengancam secara personal, apalagi justru itu yang malah membahayakan karena kalian bisa dijerat UU ITE atau perbuatan tidak menyenangkan, apalagi sampai mengancam kan, atau merendahkan pihak yang bahkan nggak ada sangkut pautnya sama masalah tersebut. Dan kalau nggak salah per video ini dibuat pun sudah ada yang dilaporkan dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan karena menyinggung pihak dari Bro Ron yang nggak ada hubungannya, pokoknya salah satu kenalan dari Bro Ron yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tersebut. Ya itu kan konyol sebenarnya kalau sampai kita bisa ketangkep kejerat dari masalah yang sebenarnya masalahnya simpel malah melebar kemana-mana. Nah, ya pertanyaan gue adalah itu, sebenarnya alasan apa sih kalian yang membuat beberapa biker dari motor yang ditendang tersebut sakit hati? Karena kalau misalkan kalian, misalkan ya, kalau dari kacamata gue sebagai biker yang solid, kenapa kalian harus merasa terendahkan dengan salah satu motor ditendang? Kalau misalkan gitu caranya, berarti kalau dulu, kalau kalian ingat ada video motor Scoopy kalau nggak salah yang dirazia, terus abis itu pemiliknya unboxing sendiri kan tuh motor. Ini videonya kalau kalian penasaran atau kalian lupa. Nah, apalagi yang kayak gitu kan, kalau ini kan cuma ditendang, apalagi yang itu, harusnya berarti komunitas Scoopy satu Indonesia marah dong. Sampai harusnya sampai Yamaha pusat pun marah juga dong ke pihak yang bersangkutan. Namun ternyata enggak, karena sebenarnya yang dirusak itu bukan barang pribadi dari orang yang protes sendiri, itu barang orang lain. Dan misalkan gue punya motor pun, misalkan gue punya motor aero kayak gini, mau gue bakar atau mau gue bikin video gue tabrakin ke kontainer pun kan itu sebenarnya hak gue. Bisa jadi itu adalah misalkan gue mau bikin video drop test, video uji ketahanan badan dari motor ini kan, itu adalah masih hak dari pemilik barang tersebut. Ya begitulah kira-kira. Nah, untuk diskusi lebih lanjutnya, coba deh kalian teman-teman diskusi di kolom komentar bawah ya. Kira-kira kenapa sih kalian sebenarnya tersinggung dengan permasalahan Om Ronald itu nendang motor kalian? Nendang motor kalian jadinya kan, nendang motor yang mereknya dan modelnya sama dengan beberapa kepunyaan biker yang ada di sini. Nah ya, kira-kira seperti itu topik yang ingin gue bahas kali ini. Dan jika ada diskusi lebih lanjut di kolom komentar ya, gue akan membalas-balas juga kok di bawah. Nanti kita, dan sebelumnya mari kita berdiskusi dengan kepala dingin dulu, karena untuk mencegah hal-hal yang gak enak. Karena jangan sampai karena topik begini aja kita akhirnya berantem dan ada terjadi perpecahan lah di antara para bikers, karena harusnya kan bikers itu saling bersaudara. Oke, jika kalian suka video seperti ini, please share, like, comment, dan subscribe channel Tio, dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye bye.